وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, senang dapat kembali berjumpa dan meneruskan pelajaran kita pada program Fi Rihabis Syatibiyah, sebuah program di mana kita akan membaca matan Asy-Syatibiyah lalu membahasnya secara ringkas dan jelas. Kita telah sampai pada pembahasan Babul Lamat, sebuah bab yang menerangkan bacaan huruf lam, baik itu tafkhim atau tarqiq. Sebelum kita memulai membaca matan, perlu kita ketahui di dalam ilmu qiraat atau ilmu tajwid kita mengenal dua istilah. Yang pertama at-taghlidh, ya, yang kedua at-tafkhim. Kedua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu gemuk, ya. Jadi huruf ketika diucapkan dia itu menggemuk, membesar. Itu dia namanya at-tasmin, ya, dalam secara bahasa at-tasmin, menggemuk atau menggemukkan huruf, ya. Namun untuk kata at-tafkhim, ya, lebih sering kita jumpai pada huruf-huruf tafkhim, ya, seperti huruf qaf, qala, sala, ya, tala, demikian seterusnya. Adapun untuk kata atau lafaz at-taghlidh lebih sering digunakan pada huruf lam, ya. Misalnya taghlidhu lam fi lafzul jalalah, ya, misalnya wa mallahu, ya, kemudian alaihullah. Namun meskipun demikian bukan berarti ketika kita mengucapkan tafkhimul lam itu salah, tidak. Buktinya Al-Imam Asy-Syatibi akan menggunakan kata at-tafkhim, ya, ketika kita hendak mentaghlidhkan, ya, lafzul jalalah sebagaimana akan kita jumpai pada akhir bait, ya. Langsung saja pada bait pertama Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan wa ghalladha warshun, ya, ketika beliau mengatakan wa ghalladha warshun, maka seluruh a'immah qiraah sab'ah membacanya dengan tarqiq, karena Imam Warsh saja satu-satunya yang membaca taghlidhul lam, sebagaimana dikatakan pada muqaddimah, wa man kana dha babin lahu fihi madhhabun fala budda an yusma fayudra wa yuqala. Bila ada satu orang qari atau satu orang imam yang memiliki bacaan sendiri, ya, yang tidak diikuti oleh imam lainnya, maka Al-Imam Asy-Syatibi akan menyebut nama. Itulah yang dimaksud wa ghalladha warushun. Apa yang ditaghlidhkan? Fathalamin li shadiha aw at-ta'i aw lidha'i qablu tanazzula idza futihat aw sukkinat. Jadi waqafnya di sini, ya. Imam Warsh mentaghlidhkan lam, ya, tapi ada syaratnya, sebagaimana dikatakan pada bait yang setelahnya itu fathalamin, ya. Jadi huruf lamnya harus dalam keadaan fathah. La, kalau misalnya lu atau li, maka tidak ditaghlidhkan. Itu dulu, ya, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa ghalladha warshun fathalamin li shadiha aw at-ta'i aw lidha'i qablu tanazzula. Syarat keduanya, sebelum lam fathah ini harus terdapat 3 huruf, ya, shad, kemudian ta, ya, fathalamin li shadiha huruf shad, aw at-ta'i huruf ta, atau huruf adh-dha. Ini adalah syarat kedua. Sekali lagi, sebelum lam fathah terdapat salah satu dari 3 huruf ini, ya. Syarat ketiga, ya, syarat ketiga dilanjutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, idza futihat aw sukkinat. 3 huruf tadi atau salah satunya harus dalam keadaan sukun atau fathah, ya. Pemahamannya, jika tidak sukun atau tidak fathah, ya tidak ditafkhimkan, ya. Contoh misalnya fayadlalna, lamnya fathah, ya, sebelumnya terdapat Allah sukun, ya sudah, kita taghlidhkan lamnya fayadlalna. Tapi mohon maaf, ini adalah bacaan yang keliru. Kenapa? Karena
tafkhim lam di sini hanya pada lam fathahnya saja, ya. Adapun lam setelahnya maka tetap ditarkikkan. Misalnya begini, fayadhal lol, ya. Jadi ini sedikit berat, ya, tapi perlu latihan. Fayadhalna rawakid, ya. Contoh lainnya misalnya musalla, ya, tentu nanti ada pembahasan tersendiri, namun ini sebatas contoh saja. Contoh lainnya matla'il fajr, ya. Kalau yang pertama tadi contoh sebelumnya terdapat huruf sukun. Sekarang kita carikan contoh yang sebelumnya fathah, ya. Qala laqad zalamaka, persis sebagaimana kita mengucapkan tafkhim atau taghlidh lafzul jalalah. Allah. Tidak tepat jika kita membaca demikian, berlebihan, ya. Tidak. Fayadhal, enggak, ini berlebihan. Matla'i, ini berlebihan. Biasa saja, ya. Karena di dalam ilmu tajwid atau ilmu qiraat ada yang dikatakan ilmu tajwid, ya, berisi teori-teori, ada yang berisi ilmu al-ada, bagaimana cara mengucapkan huruf itu dalam keadaan yang sahih, tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Contoh lainnya misalnya tala'a, ya, dhalla. Namun ini contoh ini tidak benar. Kenapa? Karena huruf lam fathahnya, ya, jatuh setelah huruf dhad. Huruf dhad itu bukan termasuk yang disyaratkan pada bait-bait yang barusan kita sampaikan. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada terusan bait, ya, Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan beberapa contoh terkait teori yang barusan kita ketahui. Contoh yang beliau sebutkan kasolatihim. Mari kita ucapkan sekali lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Ya. As-shalah. Contoh yang berikutnya kasolatihim wa matla'i aidan, sudah kita sebutkan. Tsumma dhalla wajhuh. Yang tidak tepat dhalla, ini berlebihan, ya. Jadi yang sedang-sedang saja. Dhalla wajhuhu muswadda. Contoh yang berikutnya yaitu wa yusala, ya. Ay yusala wa yufsiduna fil ard. Adapun pada bait yang berikutnya beliau mengatakan wa fi tala khulfun ma'fisalan. Ya. Jadi pada potongan bait ini berisi atau terdapat pemahaman jika huruf lam fathahnya dengan syaratnya yang tadi kita sebutkan itu dipisah oleh alif, maka di sini dibolehkan dua wajah. Ya, boleh at-tafkhim atau boleh at-taghlidh, boleh at-tarqiq. Sebagaimana disebutkan lafadznya oleh Al-Imam Asy-Syatibi wa fi tala afa tala alaikum. Ya. Kalau tidak salah ingat terdapat 3 tempat, ya, afatala alaikum, afatala alaikum, seperti hafaz wajah keduanya. Begitu juga pada kata berikutnya fi tala khulfun fisalan an tarab, fisalan an tarab. Namun para pensyarah, ya, para ulama yang mensyarahkan bait ini menambahkan satu kata lagi, ya, di mana kata ini memiliki ilat yang sama, yaitu di antara lam fathah dan syaratnya terdapat alif, yaitu kata yassalaha, ya, yassalaha, di mana Imam Warsh membaca yassalaha, ya. Kalau Imam Hafiz kan membaca dengan ayyuslah bainahuma sulha, ya. Namun Warsh sekali lagi membaca yassalaha. Pada bait yang setelahnya Al-Imam Asy-Syatibi melanjutkan
wa indama yusakkanu waqfan wal mufakhamu fuddila. Ya, pada potongan bait ini terdapat satu keadaan ketika lamnya berharokat fathah dan dijumpai syarat sebelumnya, ya masih tetap pada kaidah yang sebelumnya, namun posisi lamnya berada di akhir kata. Ya, pada keadaan ini ketika kita mewakafkannya dibolehkan juga dua wajah. Ya, namun wal mufakhamu fuddila. Tafkhim di sini lebih didahulukan dalam prakteknya. Ya, misalnya wa faslal khitab, kalau kita wakaf wa fasl, itu kalau boleh saya panjangkan, ya maka suaranya demikian. Ya, wa fasl. Adapun tarkik seperti hafaz wa fasl, ya jadi ditarik setelah kita mentafkhimkan shotnya, kemudian kita tipiskan dengan menarik kedua bibir. Wa fasl. Ya, adapun taghlid wa fasl, tidak perlu dengan menarik. Contoh lainnya misalnya fasala, lamma fasala Talut bil junudi, ya fasal. Fasal ini tafkhim atau taghlid, adapun tarkiknya fasal. Satu lagi contoh, ya tola'a, mohon maaf ini tidak termasuk ya. Kenapa? Karena huruf lam fathahnya berada di tengah-tengah, ya sehingga mari kita carikan contoh yang lainnya. Misalnya dhalla, ya dhalla wajhuhu muswadda, ketika waqaf dhall, ya sekali lagi dhall. Kalau tarkik dhall, ya terlihat perbedaannya. Pada bait setelahnya Al-Imam Asy-Syatibi melanjutkan wa hukmu dzawatil ya'i minha kahadhihi, ya bahwasanya dzawatil ya sebuah kata nih yang akhirannya dzawatil ya, sebelumnya terdapat lam fathah dengan syaratnya, ya itu memiliki hukum yang sama dengan sebelumnya, yaitu at-tafkhim muqaddam didahulukan, yang kedua at-tarqiq. Ya, telah lampau pada bab fathah dan imalah bahwasanya Imam Warsh itu memiliki dua wajah, ya pada ya-nya. Yang pertama al-fathah, yang kedua at-taqlil, di mana beliau mengatakan wa fi arakahum wa dzawatil ya lahul khulfu jumila. Itu dulu, ya. Adapun pada lamnya di sini juga terdapat dua, sebagaimana dikatakan wa hukmu dzawatil ya minha kahadhihi, sehingga terdapat empat bacaan pada keadaan ini. Langsung saja kita masuk pada contoh supaya tidak bingung. Musalla, yasla, ya. Kita praktekkan pada satu contoh dulu. Musalla. Jadi lamnya fathah, sebelumnya ada shad fathah. Setelah lam tersebut terdapat dzawatil ya. Di sini tidak bisa kita kalikan 2 dikali 2 sama dengan 4 wajah, tidak. Namun hanya ada 2 wajah saja. Apa itu? Silakan disimak. Ketika kita menfathahkan, ketika kita mentaghlidhkan lamnya lo, maka ya-nya hanya boleh fathah. Ya. Wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Tidak boleh kita membaca lamnya kita taghlidhkan lalu ya-nya kita taklilkan. Demikian musalla. Ini tidak bisa ini, ya. Dalam pengucapan ini sudah cacat. Ya, itu wajah yang pertama. Wajah kedua, ketika kita mentarkikkan lamnya, ya, maka dzawatil ya-nya harus taklil. Kita contohkan pada contoh yang kedua, misalnya yasla, sekali lagi yasla, ya yasla, la, demikian, ya sekali lagi supaya lebih jelas. Yasla, musalla, tidak boleh lamnya kita tarkikkan, ya kemudian dzawatil ya-nya kita fathahkan. Misalnya demikian, musalla, tidak bisa, ya. Sehingga sekali lagi taghlidh pada lamnya mengharuskan fathah pada dzawatil ya. Musalla. Wajah kedua, tarkik pada lamnya mengharuskan
taklil ya pada dzawatil ya. Musalla, demikian. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Al-Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwasanya dzawatil ya yang sebelumnya ada lamnya itu boleh dibaca dengan at-taghlidz dan at-tafkhim sebagaimana perincian yang sebelumnya. Kemudian beliau mengecualikan keadaan ini. Ya. Beliau mengatakan wa inda ru'usil ayyi tarqiq wa ta'ala. Dzawatil ya yang sebelumnya lam fathah dengan syaratnya ketika berada di akhiran ayat. Ya, akhiran ayat pada 11 surat yang dikatakan Asy-Syatibi wa fi syamsi wal ala dan seterusnya, maka Imam Warsh memiliki satu wajah saja, yaitu at-taqlil, tarqiqul lam. Pertanyaan, kenapa kok tidak memiliki dua wajah? Jawabannya, karena Al-Imam Warsh ya, itu membaca setiap ru'usul ay dengan taklil satu wajah saja. Kalau kita kembalikan ke bab Al-Fathah dan Al-Imalah, akan kita jumpai perkataan Asy-Syatibi, walakin ru'usul ayyi qad qalla fathuha lahu. Ya. Sehingga kalau ya-nya kita baca tarqiq satu wajah, maka pada dalamnya mengharuskan kita membaca tarqiq. Itulah yang dimaksud wa inda ru'usil ayyi tarqiquha ta'ala, satu wajah saja. Sekali lagi, tarqiqul lam ma'a taqlili dzawatil ya. Ya. Kalau diteliti, keadaan ini hanya dijumpai pada 3 tempat saja. Ya, yang pertama, abdan idza shalla. Itu yang pertama di surat Al-Alaq. Sehingga kita praktekkan abdan idza shalla. Ya, yang kedua terletak di surat Al-A'la. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Ya. Yang ketiga di surat Al-Qiyamah. Dikatakan di situ fala saddaqa wala shalla. 3 tempat saja. Berikutnya Al-Imam Asy-Syatibi menjelaskan hukum lafzul jalalah untuk seluruh a'imah qiraa'ah sab'ah. Ya, beliau mengatakan wa kullun, seluruh a'imah qiraa'ah sab'ah, la dasmillahi pada lafzul jalalah, wa kullun la dasmillahi min ba'di kasratin yuraqiquha. Ya, lafzul jalalah jika didahului huruf kasrah maka harus ditarqiqkan, yuraqiquha. Ya, kenapa? Hatta yaruqa murattala, supaya dapat sedap ya, yaruqa murattala itu sedap di dalam pengucapan. Tentu tolak ukurnya menurut lisan Arabi, bukan lisan selain Arabi yang fasih ya. Contoh misalnya qulillah, kalau kita tafkhimkan tidak yaruqa lagi ya, tidak sedap dalam pendengaran lisan Arabi atau telinga Arabi ya. Misalnya qulillah, ini tidak tepat ini. Contoh lainnya wajahidu fillahi. Berikutnya beliau melanjutkan kama fakhamuhu ba'da fadhin wa dhammatin fatamma nidhamu syamli waslan wa faisala. Ketika lafzul jalalah didahului huruf fathah atau dhammah maka harus ditafkhimkan atau ditaghlizkan. Ya, tentu ini adalah hukum tajwid biasa. Contoh misalnya wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Contoh yang dhammah walaula fadlullahi. Tentu harus hati-hati ya ketika kita membaca lam pada kata fadlu, jangan sampai ditaghlizkan juga walaula fadlullah. Tidak, karena sebelumnya mungkin ada huruf dot, huruf tafkhim, sehingga lamnya ikut-ikutan tafkhim. Ya, hati-hati. Walaula fadlullahi. Demikian. Fatamma nidhamu syamli waslan wa faisala, maka usailah, telah rampung pembahasan hukum lamat ini baik tafkhim ataupun tarqiq, waslan wa faisala, baik dalam keadaan wasal ataupun waqaf. Demikian pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا.